warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merah Davin Karimani. Nama saya Raffi Putra. Kami mahasiswa dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang manajemen memori dan virtual memory. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Check it out. Apa itu manajemen memori? Mungkin sebagian para mahasiswa sudah pada tahu tentang manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka. Membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan memfasilitasi masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses. Selanjutnya ada macam-macam jenis memori. Yang pertama ada memori kerja. Di memori kerja itu contohnya ada RAM atau Random Access Memory. Nah pasti udah pada tahu nih RAM kan, apalagi buat para gamer. Nah selanjutnya tuh ada ROM atau Read Only Memory sama Cache Memory. Yang kedua itu adalah memori pendukung. Di memori pendukung tuh kayak memori eksternal gitu. Ada floppy disk, CD, sampai sekarang tuh hard disk dan flash disk. Selanjutnya terdapat dua manajemen memori, yaitu yang pertama ada manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, lokasi dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Dan yang kedua ada manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menjaga memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Lalu memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Lalu mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Beberapa cara kerja manajemen memori. Yang pertama, manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Selama komputer itu bekerja, maka memori RAM seluruhnya dikuasai oleh program tersebut. Jadi, RAM tidak dapat dimasuki oleh program lain. Mode serupa ini ditemui pada komputer berbasis DOS. Dan yang kedua ada manajemen memori untuk multiprogramming. Untuk sistem komputer yang berukuran besar atau bukan small komputer membutuhkan pengaturan memori. Karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakaian secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti large address space, membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Dalam hal ini, memorinya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Yang kedua ada proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space tidak proses berbeda dengan proses yang lainnya, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. Selanjutnya ada memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. Lalu, Fair Physical Memory Allocation digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Terakhir, Share Virtual Memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya,
ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori. Oke, sekarang kita ngebahas tentang swapping. Sebuah proses yang harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Bagaimana sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Hal ini dapat dilakukan dengan ready queue. Ready queue berisikan semua proses yang terletak baik di penyimpanan sementara maupun memori yang siap untuk dieksekusi. Ketika penjadwal CPU akan mengeksekusi sebuah proses, ia lalu memeriksa apakah proses bersangkutan sudah ada di memori ataukah masih berada dalam penyimpanan sementara. Jika proses tersebut belum berada di memori, maka proses swapping akan dilakukan seperti yang telah dijelaskan di atas atau diulangkan. Oke, sekarang kita masuk ke virtual memory. Memori virtual adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun penyimpanan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Jadi, virtual memory adalah sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagai dari memori sekunder, yaitu hard disk. Seolah-olah ia menggunakan sebagai memori internal atau utama, bisa disebut RAM. Fisik yang terpasang di dalam sebuah sistem komputer. Fungsi virtual memory ialah untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer. Dengan tambahan memori, maka kemungkinan terjadi crash sangat kecil sekali. Sistem ini beroperasi dengan cara memindahkan beberapa kode yang tidak dibutuhkan ke sebuah berkas di dalam hard drive yang disebut dengan fake file. Proses pemakaian virtual memory di Windows umumnya dapat dilihat di Task Manager. Memori merupakan suatu tempat penyimpanan utama atau primary storage yang bersifat sementara atau volatile. Ukuran memori yang terbatas dapat menimbulkan masalah bagaimana menempatkan program yang berukuran lebih besar dari ukuran memori fisik atau memori utama dan masalah penerapan multiprogramming yang membutuhkan tempat yang lebih besar di memori. Dalam sistem operasi berbasis Windows, terdapat sebuah komponen yang mengatur memori virtual yaitu Virtual Memory Manager atau VMM yang memiliki fungsi untuk dapat memetakan alamat-alamat virtual yang dimiliki oleh sebuah proses yang berjalan ke dalam cache memori fisik di dalam komputer. Dengan cara ini, maka setiap proses dapat memperoleh virtual memori yang cukup agar dapat berjalan dan tidak mengganggu memori yang sedang digunakan oleh proses lainnya. VMM menangani paging antara RAM dan patch file agar setiap aplikasi 32 bit dapat mengakses memori hingga 4 GB. Meskipun Windows hanya membatasinya pada kisaran 2 GB, jadi untuk komputer yang mempunyai memori atau RAM kecil, ada baiknya memperbesar virtual memory agar tetap dapat menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori yang besar, terutama untuk bermain game. Beberapa keuntungan penggunaan memori virtual adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya proses input dan output yang dibutuhkan atau lalu lintas input dan output menjadi rendah. Misalnya, untuk program butuh membaca dari disk dan dimasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contoh, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Yang ketiga, meningkatnya respon karena menurunnya beban input dan output dan memori. Yang keempat, bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani ruang memori yang masih tersedia luas, memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari pengguna. Virtual memory biasa diimplementasi dengan menggunakan demand paging. Demand paging merupakan sistem paging dengan swapping.
Peletakan patch pada memori hanya dilakukan saat diperlukan saja, sedangkan patch lain yang jumlahnya sangat besar disimpan pada disk. Sistem operasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan loss atau refresh patch. Patch fault dapat terjadi ketika CPU meminta lokasi dalam patch yang sedang tidak berada di dalam main memory, yang akhirnya mengharuskan patch tersebut untuk di-load ke main memory. Jika tidak ada frame kosong tersedia, maka patch tersebut harus menggantikan patch atau biasa dikenal dengan istilah patch replacement yang ada di dalam main memory. Patch table digunakan untuk mentranslasi alamat virtual yang dilihat aplikasi ke dalam alamat fisik yang digunakan oleh perangkat keras untuk memproses instruksi. Setiap patch dalam virtual memory akan menjadi satu entry dalam patch table. Setiap entry patch table itu sendiri mempunyai alamat dari frame memory yang menyimpan patch yang dibutuhkan hanya jika patch tersebut berada di dalam main memory. Karena patch table memiliki panjang bervariasi, maka patch table ini tidak bisa diletakkan pada register dan harus berada di main memory untuk diakses. Selain memiliki nomor frames dan offset, patch table juga memiliki bit control yang berguna untuk mengetahui apakah patch sudah di-load ke main memory atau belum. Oke, sekarang kita masuk penjelasan terakhir tentang sistem paging. Sistem paging adalah sistem manajemen pada sistem operasi dalam mengatur program yang sedang berjalan. Program yang berjalan harus dimuat di memori utama. Kendala yang terjadi apabila suatu program lebih besar dibandingkan dengan memori utama yang tersedia. Nggak enak. Bentar. Oke, kita masuk ke bagian akhir penjelasan. Ada sistem paging. Sistem paging adalah sistem manajemen pada sistem operasi dalam mengatur program yang sedang berjalan. Program yang berjalan harus dimuat di memori utama. Kendala yang terjadi apabila suatu program lebih besar dibandingkan dengan memori utama yang tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem paging mempunyai solusi, yaitu di mana program yang dijadikan dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat dimuat memori atau overlay. Overlay yang belum diperlukan pada saat program berjalan atau tidak sedang dieksekusi disimpan di disk, di mana nantinya overlay tersebut akan dimuat ke memori begitu diperlukan dalam eksekusi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat virtual memory. Pertama-tama kita buka dulu File Explorer. Lalu klik kanan pada disk PC, pilih Properties, setelah muncul tampilan sistem, pilih bagian Advanced System Settings. Lalu akan muncul tampilan System Properties. Tekan Settings pada Performance. Setelah muncul tampilan Performance Options, pilih Advanced. Tekan Change pada Virtual Memory, lalu uncheck Automatically, cek Custom Size, lalu kita dapat input size yang diinginkan. Kita juga bisa memakai rumus. Rumusnya adalah jumlah RAM dikali 1,5 untuk initial size dan jumlah RAM dikali 3 untuk maksimum size. Di sini saya menggunakan RAM yang 4 GB. Nah, karena di sini untuk pemasukannya harus menggunakan megabyte, maka kita konversikan 4 GB itu sama dengan 4000 megabyte. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 4000 megabyte 31,5 sama dengan 6000. Dan untuk maksimum size nya 4000 megabyte kita kali 3 sama dengan 12000.
lalu tekan set. Oke lagi, kita apply. Oke. Nanti akan muncul tampilan untuk merestart komputer dan pembuatan virtual memory selesai.